seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini berjudul Merancang Pola Asuh untuk Masa Depan Anak. Setiap orang tua memiliki gaya pengasuhan atau parenting yang berbeda-beda. Meskipun tentu saja setiap pola asuh memiliki tujuan yang terbaik untuk masa depan anak. Namun, tahukah Anda, adakah pola asuh yang terbaik yang diberikan kepada anak dan sejauh apa pengaruh pemberian pola asuh terhadap kehidupan sang anak? Nah, untuk membahasnya, kali ini kita telah tersambung melalui Zoom bersama Psikolog Keluarga dan Pendidikan Anak, Adib Setiawan, SPSI, MPSI dari Praktek Psikolog Indonesia. Apa kabar Pak Adib? Sehat. Oh ya. Baik Pak, hari ini kita akan membahas berbagai hal yang menyangkut tentang gaya pengasuhan atau parenting nih Pak. Ini sepertinya topik yang mungkin banyak orang tua yang menganggap tidak terlalu penting, namun sebenarnya sangat krusial ya Pak. Benar tidak Pak? Benar sekali. Jadi ini topik yang sangat penting seperti itu. Iya. Nah, mengawali perbincangan hari ini Pak, saya ingin tahu sebenarnya peran pola asuh dari orang tua ke anak itu seberapa besar sih Pak? Ya tentunya sangat berpengaruh ya, karena pola asuh orang tua ini kan akan berpengaruh terhadap masa depan anak seperti itu. Sejauh apa pengaruhnya Pak? Ya tentunya sangat besar ya pengaruhnya ya. Jadi tentang masa depan anak, apakah anak ketika dewasa nanti akan mengalami gangguan psikologis atau tidak, apakah bisa sukses atau tidak, ini sangat tergantung sama orang tuanya juga seperti itu. Termasuk pola asuh orang tua seperti itu. Apa saja dampak pola asuh yang bisa diberikan dari orang tua ke anak Pak? Selain ya tentunya ke masa depannya, hal-hal yang lebih rinci lagi, dampaknya seperti apa, Pak? Yang jelas kan orang tua ini kan orang yang paling dekat ya dengan anaknya gitu. Jadi hampir 95% atau mungkin 99% ya, seorang anak itu pasti paling dekat tuh ke orang tuanya gitu. Artinya kehidupannya itu sebagian besar dipengaruhi oleh kedua orang tuanya seperti itu. Bahkan seorang anak ini ke depannya berhasil juga sangat-sangat tergantung sama kedua orang tuanya seperti itu. Nah, tapi kadang ini orang anak tidak menyadari bahwa ternyata pola asuh itu juga sangat berpengaruh terhadap kehidupannya ya, Pak ya. Mungkin apakah karena sistem gaya pengasuhan setiap orang tua yang berbeda-beda ya, Pak? Ada orang tua yang cenderung membiarkan, namun ada juga orang tua yang cenderung sangat mengikat atau mengekang sang anak. Itu di antara itu semua mana yang paling tepat, Pak, diberikan untuk anak? Ya sebenarnya yang paling tepat adalah pola asuh autoritatif atau demokratis seperti itu. Jadi ini pola asuh yang menyeimbangkan antara aturan dan juga kasih sayang seperti itu. Kalau terlalu sayang tanpa aturan juga bahaya. Artinya anak terlalu dimanja. Terlalu otoriter, artinya kebanyakan aturan anak juga tertekan. Kira-kira seperti itu. Memang apa saja Pak jenis-jenis pola asuh? Karena kita biasanya ketahui hanya mengekang dan tidak. Nah itu sebenarnya apa? Adakah penjabarannya sih Pak jenis-jenis dari setiap kayak parenting itu? Ya intinya kan semakin memberikan banyak aturan dan mengekang, itu kan otoriter pola asuhnya. Semakin menyayangi tanpa adanya aturan, itu namanya permisif. Di tengah-tengah antara otoriter dan permisif, itu namanya demokratis. Atau sering disebut juga autoritatif. Seperti itu. Nah, tentunya yang terbaik adalah yang demokratis gitu. Karena kalau terlalu otoriter, kan terlalu dikekang. Jadi anak seolah-olah tidak punya suara di mata orang tuanya. Segala sesuatu ditentukan oleh orang tuanya.
sehingga nanti ke depan juga tidak mandiri gitu. Hmm. Atau terlalu sayang atau terlalu tidak ada aturan, semuanya disiapkan oleh orang tuanya, saking sayangnya semuanya disiapkan oleh orang tuanya, sehingga anak juga nggak mandiri gitu, karena ketika besar nanti semuanya dicukupi oleh orang tuanya gitu. Hmm. Nah, kalau yang otoritatif, demokratis ini artinya anak memiliki kebebasan, Hmm. kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi ada aturan-aturan yang harus dia jalankan. Terus dia juga punya berhak suara, berhak mengutarakan pendapat, Hmm. berhak memilih sesuatu. Kira-kira seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, seperti jenis-jenis pola asuh tersebut, kan kadang orang tidak mengetahui ya Pak ya. Nah, itu sebaiknya ditanamkan atau penyebaran informasi seperti ini diberikan sejak kapan sih Pak? Terutama pada usia muda ya, sebelum menikah itu sebaiknya di usia-usia berapa Pak? Orang tahu, masyarakat memahami adanya jenis-jenis pola asuh yang paling tepat diberikan untuk anak. Jadi Jadi berpengaruh ke generasi ke depan kan tentunya Pak. ya pola asuh ini kan sejak 3 tahun ya. Hmm. Artinya anak sudah mulai diajarkan untuk memilih makanan misalnya, memilih warna baju misalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memilih mainan misalnya. Jadi ketika anak punya keinginan, dia bisa mewujudkan keinginan itu. Namun anak juga diajarkan hal-hal yang dia pilih yang tidak sesuai, ya diberikan penjelasan. Sehingga anak terbiasa kalau dilarang itu alasannya apa, seperti itu. Ya. Hmm. Oke. Nah, Tidak asal hanya mengatakan tidak boleh, kadang kan anak tidak tahu ya Pak, alasan tidak boleh dibaliknya itu apa, jadinya menimbulkan kebingungan begitu. ya benar. Jadi jangan sampai nggak boleh aja, tapi anak nggak tahu alasannya kan kira-kira gitu. Dengan memberikan alasan juga melatih anak untuk berpikir juga seperti itu. Hmm. Jadi berpikir lebih kritis begitu ya Pak. Ya, Mm-mm. Nah, ini kan saya pernah mendengar ada juga pemikiran-pemikiran seperti orang tua yang open-minded atau closed-minded. Nah, hal-hal seperti itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan sang anak tidak ya, Pak? dia tentunya akan berpengaruh. Orang tua yang open, terbuka gitu ya. Artinya kan dia menerima masukan-masukan, dia menerima perubahan, dia juga menerima pendapat anak gitu kan. Kalau close minded kan cenderung tertutup, tidak menerima pendapat anak, merasa benar sendiri, seperti itu. Mm-mm. Berarti tipe kepribadian orang tua juga turut mempengaruhi dalam memberikan gaya pengasuhan kepada sang anak ya, Pak? Ya, tentunya akan berpengaruh seperti itu. Hmm. Hmm. Iya. Apa saja sih Pak dasar-dasar dalam memberikan pengasuhan yang paling tepat untuk anak? Ya, tentunya sebenarnya dasarnya itu prinsipnya adalah atau dasar dalam memberikan pengasuhan anak ini adalah ya menyeimbangkan antara aturan dan kasih sayang. Hmm. Kan pola asuh ini kan dimensinya kan terdiri dari dua, yaitu aturan dan kasih sayang. Artinya orang tua ini menyeimbangkan antara aturan dan kasih sayang. Hmm. Nah, artinya ada aturan di sana. Dengan kata lain, orang tua yang mengatur, jangan sebaliknya anak yang mengatur seperti Hmm. itu. Hmm. Kemudian ada kasih sayang di sana, bahwa orang tua menyayangi anaknya, namun kasih sayang itu juga tidak berlebih, sehingga anak dilatih kemandirian sesuai dengan usianya. Hmm. Seperti itu. Itu prinsipnya seperti itu. Hmm. Nah, kalau yang terakhir itu kan kadang orang tua pasti akan merasakan kesulitan, Pak. Mungkin ini biasa terjadi pada orang tua muda ya, Pak, yang sayang misalnya anaknya minta jajan es krim atau apa sedangkan sedang sakit. Kadang masih ada rasa kasihan kepada sang anak. Nah, itu bagaimana sih, Pak, cara orang tua itu bisa mengontrol rasa teganya itu biar anak itu memang benar mengikuti aturan gitu, Pak. Hmm. Ya memang harus diberikan penjelasan ya. Hmm. Dengan memberikan penjelasan bahwa kalau sedang sakit tidak boleh makan es krim misalnya.
Itu kan harus tegas seperti itu, karena nanti Ditegaskan ya, kalau Pak. jajan Mm-mm. sembarangan, terus juga makan es krim dalam kondisi sakit, nanti kan sakitnya nggak sembuh-sembuh dan bisa Mm. mengakibatkan sakit juga gitu. Artinya memberikan penjelasan-penjelasan yang memungkinkan anak paham. Nah, ketika sakit, terbukti sakit, ya baru diberikan penjelasan kembali gitu. Sehingga anak benar-benar bahwa larangan orang tua itu untuk anak gitu, bukan untuk orang tuanya. Kira-kira seperti Hmm. itu. Ya, ya. Untuk penanaman pemberian pola asuh itu yang paling tepat diberikan sejak usia berapa, Pak? Ya sebenarnya dari usia 2 tahun udah bisa sih. Oh, 2 tahun sudah bisa. Iya. Hmm. Bagaimana cara memberikan pengasuhan atau mengenalkan pola asuh yang tepat ke anak sejak dini, terutama jika bisa dikatakan mulai dari 2 tahun? Ya, dari 2 tahun ini kan dari hal sederhana. Contoh, anak kalau ngambil makanan, kalau makanan dimasukin ke mulut, ya boleh kan kira-kira. Kalau mainan yang dimasukin ke mulut, ya dilarang kan kira-kira gitu. Hmm. Ini kan dasarnya dulu. Ya kalau misalnya anak apa barang mainan dimasukkan ke mulut tanpa dilarang misalnya. Nah ini kan berarti kurang diperhatikan. Artinya orang tuanya kurang menyayangi seperti itu. Hmm. Artinya kan Ya. dari situ kan anak sudah dilatih mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Anak juga dilatih untuk cuci tangan seperti itu. Kemudian kalau anak dilarang ya dia tidak akan memasukkan benda ke mulut kecuali memang itu makanan gitu. Kan anak kalau dilarang kan dia berlatih membedakan mana makanan mana mainan gitu. Dan Hmm. anak yang nggak diajarin orang tuanya biasanya ya mainan masuk ke mulut gitu. Jadi, kalau itu dibiarkan ya nanti digigit-gigitin gitu. Kira-kira seperti itu sampai Ya. usia 3 tahun misalnya. Jadi akhirnya orang tua mulai kesulitan mengarahkan anaknya karena nggak sejak dini seperti itu. Kalau sejak dini sudah diarahkan, nanti di usia-usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun juga jauh lebih mudah seperti itu. Hmm. Apakah itu bisa dikatakan bahwa dalam memberikan pola asuh itu disesuaikan juga dengan usia sang anak, Pak? Ya tentunya. Ya contoh usia-usia 3 tahun minta makan misalnya, tapi habis itu nggak dimakan. Nah ini kan anak harus diajarkan bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia pilih seperti itu. Kalau dia mengambil makanan ya harus dimakan seperti itu misalnya. Artinya pola-pola perilaku anak harus diperhatikan gitu. Hmm. Seperti itu. Jadi kalau anak misalnya ternyata nggak mau makan, ya jangan dikasih dulu apa yang dia minta misalnya. Hmm. Ya. Baru memang dia benar-benar butuh, baru dikasih makan sehingga habis seperti itu. Hmm. Ya, ya Pak. Nah, dikatakan sebelumnya kan bahwa pemberian pola asuh bisa mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang ya Pak ya. Tentunya akan memberikan kualitas hidup anak yang lebih baik. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai dampak tersebut, nah itu kan tentu dibutuhkan hubungan yang berkualitas antara orang tua dan anak. Nah, ini kadang sulit untuk terjalin, apalagi pada masa-masa seperti ini, Pak, yang tentunya ada gangguan dari gadget, orang tua sudah sibuk sendiri kerja, anak sibuk juga dengan gadgetnya. Nah, bagaimana sih Pak solusi dalam membangun kualitas hubungan yang ideal tentunya dari antara orang tua dan anak? Yang penting orang tua terlibat dalam melatih keterampilan ataupun skill yang dikuasai anak. Keterampilan skill itu kan banyak, mulai dari berbicara. Artinya orang tua sama anak sering berkomunikasi. Kemudian melatih skill-skill tertentu yang sekiranya anak perlu kuasai. Misalnya skill motorik, misalnya keterampilan melempar bola, menangkap bola, keterampilan bersepeda misalnya. Nah ini kan orang tua bisa terlibat bersepeda bersama anak, atau orang tua melatih anaknya main sepeda. Hmm. Jangan sampai orang tua sampai anaknya udah SD tapi belum bisa naik sepeda karena takut jatuh. Nah ini kan terlalu permisif. Hmm.
seperti itu. Jadi harus dilatih skill-skill itu gitu. Karena dengan anak itu memiliki skill keterampilan tertentu, memungkinkan itu sangat berguna buat masa depannya, seperti itu. Ya, ya. Jadi salah satu cara dalam membangun hubungan yang berkualitas antara orang tua dan anak bisa dilakukan dengan mendalami kesukaan sang anak dulu ya, Pak ya. Iya, Ya, seperti itu. mendekatkan diri mungkin bisa seperti layaknya teman gitu ya, Pak. Ya, makan bareng misalnya itu juga Hmm. bisa. Artinya makan bareng ini kan juga kualitas juga bersama anak, seperti itu. Jalan-jalan bareng, ini kan juga kualitas juga. Main di playground bareng, main prosotan, ayunan misalnya. Ini kan bagus juga antara anak dan orang tua, seperti itu. Hmm. Pada intinya jadi meluangkan waktu bersama ya, Pak. Iya, benar sekali. Ya, nah untuk kadang kan kita menemui kasus-kasus banyak sekali kasus anak melakukan perilaku yang menyimpang. Nah, apakah itu bisa dikatakan perilaku menyimpang yang terjadi pada anak bisa disebabkan karena gaya pengasuhan yang kurang tepat dari orang tuanya, Pak? Kebanyakan seperti itu. Mm. Masalah-masalah pada anak dan remaja ini paling banyak sebenarnya disebabkan oleh pola asuh orang tua. Oh ya. Kebanyakan. Contoh, anaknya orang tuanya terlalu permisif misalnya. Orang tua terlalu melarang anak, kasih sayangnya berlebih sehingga bersepeda aja nggak bisa, muncul masalah. Bersepeda nggak bisa, akhirnya berteman tidak bisa, muncul masalah. Hmm. Kemudian bermain bersama teman nggak bisa, muncul masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi memang dimulai dari pola asuh. Atau mungkin orang tuanya terlalu galak sehingga anaknya jadi tertutup misalnya. Anaknya mungkin suka dipukul orang tuanya, nanti anaknya mukul temennya misalnya. Ini juga muncul Jadi masalah. latah gitu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Mm-mm. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana cara mengubah perilaku anak yang sudah menyimpang, Pak? Ya tentunya diperbaiki pola asuhnya. Hmm. Jadi yang tadinya terlalu memanjakan anak, gimana caranya jangan dimanjakan. Hmm. Yang terlalu otoriter ke anak dilatih supaya mau cerita sama orang tua. Kira-kira seperti itu. Karena kalau orang tua terlalu otoriter, anak jadi tertutup, nggak berani cerita ke orang tua. Hmm. Seperti itu. Iya, Pak. Tapi itu kan kadang juga ditemukan kesulitan kalau misalnya sudah anak tersebut sudah beranjak remaja, bahkan sudah masuk usia 17 tahun ke atas, tentu akan ada rasa seperti susah untuk diberitahu, Pak. Ya kan, Pak? Nah, itu bagaimana tips yang mungkin bisa Pak Adi berikan kepada para orang tua ketika menghadapi anaknya yang susah diberitahu? Ya diberitahu itu kan karena tidak terbiasa diberitahu atau nggak biasa diajak berdiskusi. Artinya sejak kecil si anak ini jarang sekali diajak berdiskusi, diajak berpikir bersama, sehingga akhirnya anak nggak nurut seperti itu. Ya. Hmm. Jadi mengajak anak, sering-sering mengajak diskusi anak, duduk bersama di satu meja yang sama, bisa melatih juga kedekatan sehingga saat dia kelak menjadi remaja, beranjak memasuki usia dewasa, jadi terbiasa untuk mendapatkan insight dari orang tua dan mau mendengarkan dan bisa sharing bersama begitu ya, Pak? Iya, benar sekali. Ya, ya. Baik, Pak. Nih, ada beberapa pertanyaan ya, Pak, dari Tribuners. Bisa saya ajukan, Pak Adip? Boleh, silahkan. Ya, yang pertama, terkadang orang tua melarang suatu hal yang tidak baik kepada anak. Namun hal tersebut membuat anak menjadi trauma karena cara orang tua yang salah. Lantas, bagaimana caranya membuat suatu larangan yang tepat pada anak agar tidak terkesan keras atau membentak sang anak, Pak? Ya intinya harus ada alasan larangannya kenapa. Mm. Kira-kira seperti itu. Jadi ada alasannya, sehingga kalau anak tahu alasannya, tentunya dia akan mengikuti apa yang dilarang oleh orang tuanya. Kecuali tidak ada alasan, jadinya kan anak jadi bertanya-tanya. Seperti itu. Jadi mungkin sebelum memberitahu, orang tua harus punya fondasi yang kokoh dulu ya, Pak. Ini apa yang Ya, menjadi alasan konkretnya. Jadi ketika anak bertanya,
Jawabannya sudah lengkap, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul kembali, gitu ya Pak? Ya. Nah, terus Ya. kalau bisa, kalau memberikan larangan atau apa, jauh-jauh hari sudah didiskusikan gitu. Hmm. Jangan dadakan larangannya, kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak. Selanjutnya, ada lagi mengambil risiko dan merasakan kegagalan dapat mengajarkan anak skill penting dalam hidup sejak dini. Nah, bagaimana cara memberikan dorongan kepada anak agar mampu mengambil risiko? Ya, tentunya mengambil risiko ini kan tentunya melatih berpikir anak juga gitu. Yang terpenting adalah anak dilatih untuk memahami sebab dan akibat. Bahwa perilaku yang dipilih itu akan menghasilkan konsekuensi tertentu. Yang terpenting anak dilatih terbiasa menyadari konsekuensi dari apa yang dia pilih, seperti itu. Terbiasa menyadari konsekuensi yang dipilih, ya, benar Pak. Dan terakhir ya Pak, mengapa orang tua yang berlatar belakang militer cenderung mengasuh anaknya dengan pola autoritarian? Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan pola asuh seperti ini Pak Adi? Ya, tentunya semua ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kalau otoriternya kelebihannya disiplin, seperti itu. Kekurangannya barangkali kalau otoriter kan takutnya ada kekerasan di sana. Terus kekurangannya lagi takutnya anaknya nggak mau berbicara, seperti itu. Tapi kan semua juga selain faktor pola asuh, seringkali juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya faktor teman, faktor guru, seperti itu. Jadi kalau orang tuanya otoriter, misalnya orang tuanya tentara misalnya, tapi kalau sekolahnya itu demokratis, guru-gurunya baik, teman-temannya juga baik, bisa saja dampak otoriternya itu bisa diminimalisir juga. Karena lingkungan lain juga akan mempengaruhi kepribadian dari si anak tersebut. Seperti itu. Jadi sangat-sangat tergantung pada situasi lingkungan juga. Seperti itu. Ya, baik Pak Adib. Nah, terakhir ya Pak, ini kan informasi seperti ini, informasi parenting atau gaya pengasuhan yang tepat diberikan kepada anak, ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja atau mungkin sulit untuk termasuk para orang tua ini kan juga belajar dari orang tuanya juga gitu kan, bagaimana orang tuanya menerapkan pengasuhan pada dirinya gitu. Walaupun kadang-kala cenderung meniru orang tuanya dulu atau bahkan berbeda sekali dengan orang tuanya dulu gitu. Sepanjang perubahan-perubahan itu tidak ekstrim, tentunya tidak akan berdampak signifikan ya. Namun kalau ekstrim itu juga bahaya gitu. Contoh, kalau orang tuanya dulu otoriter langsung berubah menjadi permisif misalnya. Atau sebaliknya, dari permisif menjadi otoriter misalnya. Jadi sebisa mungkin pola asuh orang tuanya itu boleh diubah, namun harus dicek indikatornya oleh orang tua baru supaya anaknya sukses di kemudian hari. Indikatornya apa? Nah ini harus dipikirkan juga gitu kan. Karena endingnya ini memang pola asuh yang diterapkan oleh orang tua ini endingnya adalah kesuksesan anak ketika dewasa nanti gitu. Yeah. Nah, jadi ini sangat penting gitu. Jadi cuma yang terpenting adalah clue-nya adalah cobalah lihat orang-orang lain, cobalah lihat orang-orang pada umumnya, supaya anak-anak yang kita asuh ini tidak ada dalam kondisi yang ekstrim. Kondisi ekstrim itu maksudnya dalam tanda petik contoh memukul misalnya, sementara orang lain tidak memukul. Contoh ketika sekolah banyak menangis, sementara anak-anak lain berangkat sekolah. Informatif sekali nih informasi dari Pak Adib ini. Kadang jarang orang tua memahami Pak Adib, menganggap bahwa gaya pengasuhan ini paling tepat di antara gaya pengasuhan yang lain. Kayak gini kan jadi sulit
apa ya Pak, disadarkan susah untuk kita itu refleksi diri itu Pak. Jadi penting sekali akan edukasi seperti ini Pak Adip. Namun ya itu sayangnya tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi seperti ini. Nah, sebaiknya itu kalau dari saran Pak Adip sendiri, bagaimana? Apakah perlu melibatkan misalnya dari aspek terdekat dari keluarga, misal dari RT, RW itu perlu sampai situ tidak ya Pak? Edukasi parenting seperti ini. Ya, yang terpenting kan itu bisa saja sih dilakukan gitu, bahwa misalnya dalam pengasuhan anak tidak boleh ada kekerasan misalnya. Kemudian bagaimana melatih anak untuk keluarga adalah ujung tombak pengasuhan anak misalnya gitu ya. Ya tentunya terus digalakkan lah, baik melalui RT RW maupun sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga pranikah misalnya itu sangat-sangat penting gitu, sehingga tentunya anak-anak yang bermasalah bisa diminimalisir di kemudian hari gitu. Termasuk masalah-masalah ini juga akan berkurang di kemudian hari seperti itu. Baik Pak Adi. Nah, adakah pesan perlu bahwa mengasuh perlu dipelajari seperti itu kan, kadang-kala nggak semua orang tua sudah sadar dulu bagaimana cara mengasuh anak. Minimal orang tua bisa belajar dari sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang baik gitu, sehingga asuhan kita sudah tepat, ya minimal tidak dalam kondisi ekstrim, bahwa anak kita ketika sekolah juga mau gitu ya, lancar-lancar aja seperti itu, prestasi akademik juga baik, keterampilan-keterampilan yang dimiliki termasuk bermain sepeda, termasuk juga permainan-permainan lain juga tidak tertinggal seperti itu. Ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jika ingin merancang masa depan anak yang baik sesuai dengan keinginan orang tua, maka orang tua harus memberi kita selalu untuk terus belajar ya Pak, mencari banyak info harus segera dilakukan, jangan sampai terlambat ya Pak. Betul, karena kalau terlambat perlu konsultasi ke psikolog. Nah, kalau yang ada beberapa yang terlambat punya masalah tentang anak, remaja, Yayasan Praktek Psikolog Indonesia seperti itu. Apalagi saat ini Praktek Psikolog Indonesia atau praktekpsikolog.com sudah ada 20 cabang seperti itu, baik di Jabodetabek dan juga di kota-kota besar di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, ya. Kalau ini sistemnya metodenya diberikan seperti apa, Pak? Ya, dalam konseling ini metode-metodenya kan kami sudah ada standarnya, ada SOP-nya, sehingga cenderung lebih sistematis seperti itu, lebih cepat tertangani gitu, karena kami memang penanganannya ada pembekalan dari psikolog-psikolog lainnya seperti itu. Kalau pemberian konseling seperti itu apakah juga melibatkan sang anak, Pak? Ya tentunya kalau masalahnya terkait anak ya melibatkan anak gitu. Tapi anak dibawa begitu ya Pak? Ya, tapi kalau masalahnya tentang orang tuanya ya orang tuanya aja kan, tergantung masalahnya juga. Kan konselingnya ini dari seluruh usia, mulai dari usia 1 tahun sampai manula juga bisa, 1 tahun sampai 90 tahun bisa lah, kira-kira seperti itu. Jadi semuanya bisa ditangani di Yayasan Praktek Psikolog Indonesia ini seperti itu. Untuk konselingnya biasanya membutuhkan waktu berapa, 1 kali saja atau dibutuhkan beberapa kali? Ringan 1 kali. Itu biasanya kalau yang 1 kali yang terkait pembelajaran, terkait pemecahan masalah. Jadi nggak sampai ada penyulit tertentu. Tapi kalau ada penyulit tertentu ya sangat tergantung pada besar kecilnya masalah. Seperti itu. Bisa aja 2 kali, bisa juga seperti itu. Sehingga nantinya penanganannya itu akan berdampak positif terhadap
klien gitu. Jadi solusinya itu bukan hanya pemecahan masalah, tapi juga terapi, pengobatan seperti itu. Sehingga tagline kami adalah memperkuat menciptakan kepribadian yang kuat seperti itu. Jadi harapan kita ke depan anak-anak kita punya kepribadian yang kuat seperti itu. Ya. Amin, amin, amin Pak Adip. Terima kasih banyak untuk informasi yang diberikan kepada kami ya Pak. Tentunya sangat bermanfaat dan mungkin bisa jadi pencerahan untuk Pak kami para mungkin orang tua Pak. Jadi memahami bagaimana sih cara memberikan gaya pengasuhan kepada sang anak. Baik, terima kasih Pak Adip. Oke, sama-sama. Terima kasih Mbak Ranum.